Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita memasuki pembahasan al-mu'rabu wal mabniyu minal af'al, yaitu tentang fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk fi'il di sana ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau isim gimana? Sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau huruf semuanya mabni. Nah, poin yang pertama diterangkan di sini berkaitan dengan fi'il madhi. Nanti yang kedua fi'il amr, barulah yang ketiga fi'il mudhari. Awalan al-fi'lul madhi mabniyun daiman. Yang pertama fi'il madhi itu semuanya mabni selamanya. Ya, fi'il madhi mabni selamanya. Sehingga tidak ada fi'il madhi yang mu'rab, pasti dia mabni. Ketika fi'il madhi itu mabni, maka mabninya itu dalam keadaan apa saja, modelnya apa saja, ya kalau istilah kita. Wa halatu bina'ihi salasun, dan kondisi mabninya fi'il madhi itu ada berapa? Tiga, ya tiga. Tiga itu banyak apa sedikit? Banyak ya, karena jamak ya. Iya, tiga jamak ya, banyak ya. Ya tapi masih bisa dihitung pakai jari ya. Ya, ini mengikuti cara yang mudah. Ya, cara yang mudah itu dengan melihat zahir lafadznya gitu. Ya, karena ada yang menggunakan cara yang mengatakan semua fi'il madhi mabni alal fathi semuanya gitu ya. Ya, tapi intinya sama ya sebenarnya. Yang mengatakan mabninya itu semuanya mabniun alal fathi dengan yang mengatakan ada tiga bentuk mabninya, intinya sama ya, karena yang kita cari itu hakikatnya ya, kembalinya sama. Misal yang mabniun alal dhammi atau yang mabniun alal fathi, misal ya fa'alu itu kan. Kalau yang pakai ini, lihat lamnya di dhammah, kita sebut mabniun ala dhammi. Kalau yang alal fathi gimana? Ya, sama mabniun alal fathi, tinggal ditambahkan al-muqaddar gitu ya. Mabniun alal fathil muqaddar, tinggal disebutkan alasannya gitu. Ya, sehingga hakikatnya ya sama ya. Karena kita sedang membahas buku ini ya, kita mengikuti apa yang ada di sini. Hiya yaitu alif al-bina'u 'alal fathi. Fi'il madhi itu ada yang mabniun 'alal fathi. Ya, jadi untuk penyebutan yang mabni itu dengan istilah 'alal fathi, ya bukan 'alal fathati, karena al-fathati alal fathati bil fathati ya, bukan alal fathati. Atau al-fathah itu adalah untuk penyebutan lafadz yang apa? Yang mu'rab. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, karena mu'rab. Tapi untuk yang mabniun alal fathi. Jadi yang pertama ada fi'il madhi yang mabniun alal fathi, mabninya menggunakan fathah. Ya, adapun dalam terjemahan ya tidak masalah ya, kita sebut mabni menggunakan fathah, ini terjemahan kita. Kalau mau sebut apa adanya boleh juga, mabninya menggunakan fathah kayaknya kurang enak ya. Enak mana?
Bagi antum beda kemana? Mabninya itu pakai fathah atau mabninya pakai fathah gitu. Fathah ya ketika kita menerjemahkan. Tapi ketika menyebutkan asli lafadz bahasa Arabnya mabniun alal fathi. Kapan? Itu pertanyaannya. Jadi ketika ada dzaraf itu seakan-akan jawab dari pertanyaan kapan gitu. Setelahnya kan dzaraf ya, idza itu kan. Sehingga seakan-akan dia itu jawab dari kapan gitu. Kapan fi'il madhi itu mabniun 'alal fathi. Idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Ketika dia tidak bersambung pertama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa artinya? Coba siapa tahu? Dhamir rafa' mutaharrik adalah, ya dijawab. Dijawab dhamir rafa' mutaharrik. Ya, sambil melihat lafadznya dhamir rafa' mutaharrik, dhamir karena kata ganti, rafa' karena i'rabnya rafa' sebagai fa'il, mutaharrik karena apa? Ya, pintar apa? Berharokat. Sehingga misal ini ada fa'ala fa'alu yang rafa' mutaharrik yang mana? Atau gini, fa'alta fa'altuma fa'altum yang rafa' mutaharrik yang mana? Ya, tiga-tiganya di sana ada rafa' mutaharrik. Ya, tapi yang fa'alat fa'alata fa'alna yang rafa' mutaharrik yang mana? Fa'alna. Nun itu rafa' mutaharrik. Alifnya yang fa'alata rafa' mutaharrik bukan? Alifnya kan alif isnan ya. Taknya adalah ta ta'nis sakinah ya. Rafa' mutaharrik adalah dhamir yang i'rabnya rafa' dan dia berharokat. Itu namanya rafa' mutaharrik. Sehingga kalau ada misalnya kita buka, kafnya rafa' mutaharrik atau bukan? Bukan, karena i'rabnya bukan rafa' ya kan. Disebut rafa' mutaharrik ketika i'rabnya rafa' dan dia berharokat. Ya, kembali ke sini, apabila fi'il madhinya itu bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ini yang pertama. Yang kedua, wawul jama'ati atau wawul jamaah, artinya atau tidak bersambung dengan wawul jamaah gitu maksudnya. Ini kan ataf ya. Apabila dia tidak bersambung dengan pertama dhamir rafa' mutaharrik, yang kedua tidak bersambung dengan wawul jamaah, ketika itu ya, ketika tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawul jamaah, maka mabniun 'alal fathi. Nahu akala, maka di situ mabniun 'alal fathi. Bukan akal, bukan apalagi akalu, tapi akala. Syariba, akala. Yang akala itu bersambung enggak dengan dhamir rafa' mutaharrik? Ya, itu bukan dhamir rafa' mutaharrik. Buktinya dhamirnya itu sukun, alifnya itu kan dhamir dia sukun. Dan juga akalat itu tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Sehingga intinya selama tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawul jamaah, maka mabniun 'alal fathi. Kemudian yang kedua, al-bina'u 'alas sukuni. Mabninya menggunakan sukun. Kapan itu? Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, pasti, itu pasti ya, mabniun 'alas sukun. Nahu contoh, dhahabtu. Dhahabtu atau dhahabatu, kenapa jadi ba-nya disukun? Karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Itu taknya kan berharokat. Atau bitaslis ta ya, dhahabtu, dhahabta, dhahabti, itu namanya bitaslis ta. Dhahabna,
bersambung dengan dhamir rafa mutaharik maka dibaca sukun, bukan dhahabna tapi dhahabna. At-talibatu dhahabna itu juga bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Bagi yang berpendapat mabniun alal fathi semuanya, maka yang dhahabatu itu fathah, cuma fathah muqaddar. Gampang lah ya, gampang. Tapi yang ini yaitu dengan cara melihat apanya, zahir lafadznya itu lebih mudah apa enggak? Lebih mudah ya, tanpa muqaddar lagi kan ya. Dhahabatu berarti mabniun ala sukun gitu, bukan mabniun alal fathi al muqaddar. Nah, artinya mengambil satu pendapat yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga jim, tentang fi'il madhi. Al-bina'u 'ala dhammi, yaitu fi'il madhi menjadi mabniyun 'ala dhammi, mabninya menggunakan dhammah. Kapan mabninya menggunakan dhammah? Idza tasalat bihi wawul jama'ati, apabila bersambung dengan wawul jamaah. Nahu dhahabu, bukan dhahabau. Wa la'ibu, ya, la'ibu itu mabniun 'ala dhammi, dengan melihat harokat. Berarti yang dilihat harokat apanya? Harokat lamul fi'li, lam fi'ilnya. Masya, masyaya, masyau, itu mabninya apa itu? Mana dhammahnya? Ya, masyayu, masyau ya. Masya, masyaya, masyau mabniun ala ad-dhammi al-muqaddar alal ya'il mahdzufati. Karena masyau asalnya apa? Masyayu. Sudah kemarin ya atau belum? Oh belum ya, itu baru yang itu kemarin ya. Masyayu, ya nanti disebutkan di ilalnya, karena huruf ya berharokat. Kaidahnya apabila ada huruf ya berharokat maka sukinatil ya listisqali dhammati alaiha, ya-nya disukun karena beratnya pengucapan dhammah pada huruf ya. Tadinya masyayu, ya-nya disukun jadi apa? Masyayu, ya-nya sukun jadi masyayu. Sulit ya baca masyayu. Kemudian terkumpul dua huruf yang bersukun. Kemudian hudhifatil ya lil tiqais sakinain, dibuang huruf ya karena bertemunya dua huruf yang bersukun, jadinya masyau. Sehingga masyau itu adalah mabniyun 'ala dhammil muqaddari 'alal ya'il mahdzufah. Nah, sehingga tidak ada masalah baik fi'il yang sahih maupun fi'il yang mu'tal. Yang mu'tal ya tinggal dia apa? Ditambahkan al-muqaddar kalau memang muqaddar. Karena untuk yang mu'talnya pakai ya, misal radhiya, jamaknya apa? Radhiya, terus radhiya, radhu. Kalau radhu gimana? Radhu gitu. Mabniun, ayo, mabniun ala dhammi. Dhamminya apa? Al-muqaddar juga, karena radhu asalnya radhiyu ya. I'lalnya sama ya, disukun kemudian dibuang. Nah, ya, untuk fi'il madhi sudah selesai ya. Kita selesaikan dulu, nanti pertanyaan di belakang ya. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang fi'il amr. Sanian fi'lul amri mabniyun daiman, sama dengan fi'il madhi. Fi'il amr itu selamanya mabni, tidak ada fi'il amr yang mu'rab. Wa halatu binaihi arba'un,
dan kondisi mabninya fi'il amr itu ada 4. Arbaun. Ya, sedikit-sedikit ya antum pahami kenapa bukan arbaatun. Kenapa arbaun? Ya karena dia khobar dari halat yang muannas, maka kaidah mubtada khobar dalam hal adat ya kembali ke hukum adat. Yaitu dengan cara menyelisihi makdudnya. Atau ya cara kedua, ketika makdudnya enggak disebutkan maka bebas. Ada yang berpendapat seperti itu. Arbaun ya silahkan, arbaatun ya silahkan. Tapi untuk menyesuaikan dengan mubtadanya di sini, muraahnya kepada muraah hukum adat makdud. Nah. Bunyal Islamu ala khamsin. Kenapa khamsin? Kenapa khamsin? Karena enggak disebutkan mudhaf ilaihnya. Ya. Misalnya diniatkan khamsati arkan, harusnya apa? Islam kan dibangun di atas berapa rukun? Rukun. Khamsati arkanin itu kan. Arkan kan harusnya apa? Dia mudzakkar. Adatnya harusnya muannas. Ya. Itu contoh ya. Ketika mudhaf ilaihnya tidak disebutkan, ada yang menyebutkan, dia bebas. Jadinya bebas. Nah, tapi yang lebih bagus muraah kepada hukum adat makdud. Wallahu a'lam. Ya, kembali ke sini itu sebagai tambahan sedikit. Halatu binaihi arba'. Kondisi mabninya fil amr ada 4. Hiya yaitu alif al-bina'u ala sukuni. Fi'il amr itu mabni sukun. Kapan fi'il amr mabni sukun? Idza lam tattasil bihi nunut taukidi wa lam yakun mu'tallal akhiri wa la minal af'alil khamsati nahu iqra wa kul wa hujja. Fi'il amr mabni sukun itu apabila dia tidak bersambung dengan pertama nun taukid. Yang kedua tidak bersambung, yang kedua yaitu walam yakun mu'talal akhiri. Jadi kriteria pertama dia tidak bersambung dengan nun taukid. Yang kedua dia bukan termasuk fi'il mu'tal akhir. Yang ketiga dia bukan termasuk dari al-af'alul khamsah. Ketika itu mabniyun 'ala sukun. Contoh iqra sukun. Wa kul juga sukun. Hujja mana sukunnya? Mana sukunnya? Yang jelas mabniun ala sukun. Nah, diterangkan di bawah ya. Hujja mabniun ala sukunin muqaddarin. Wa hurika bil fathi liltiqa'is sakinain. Diberi harokat dengan fathah karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Dua huruf yang bersukun tidak mungkin dibaca, tidak mungkin bisa dibaca, maka perlu bantuan harokat. Dalam hal ini harokatnya pakai fathah. Ada yang tahu kenapa disebut liltiqo isakinain? Kemarin belum ya? Firro yang amr? Hah? Oh belum sampai amr ya? Firo yang ini, firo yang fil amr, bukan kan madinya faro ya, amrnya firro kan? Belum ya? Ya. Firro. Hah? Sudah? Baru apa kemarin? Min mudhari'il mukhatab. Oh ya sudah berarti ya sudah ya. Kalau hujjah, kenapa disebut iltiqa'us sakinain? Coba siapa tahu? Hujjah asluhu. Hujjah ini adalah idgham dengan cara idgham. Waktu itu disebutkan boleh dua
cara. Pertama idgham, kedua siapa ingat? Ya, kedua al-idgham menjadi hujjah, yang satunya yang aslinya yaitu uhjuj, namanya al-fakku, fak dilepas, diure. Ya, karena hujjah itu kan asalnya uhjuj, sebagaimana firra asalnya ifrir itu. Uhjuj, ya coba dibayangkan. Uhjuj. Di situ ada dua huruf yang sama, yang pertama harokat, yang kedua bersukun. Maka di situ yang langkah pertama untuk mengidghamkan dari uhjuj, hamzah wasalnya dihilangkan, kemudian wa nukila al-jimu al-ula ila ma qablaha as-sahih sakin. Jadinya apa? Hamzahnya dihilangkan. Ya, uhjuj, hamzah wasalnya dihilangkan, kemudian nukila al-jimul ula ila ma qablaha as-sahih sakin, menjadi apa? Gak bisa dibaca ya, karena jimnya jadi sukun duanya itu kan. Nah, maka di wahurika bil fathi man'an lil tiqais sakinain itu ya. Akhirnya dikasih bantuan harokat fathah. Jadinya hujjah. Hujjah asalnya uhjuj. Sebagaimana firra, dia asalnya kalau di fak adalah ifrir. Ya, ifrir, kemudian kasrohnya dipindah ke fa jadi fir, tapi rohnya sukun duanya, dihidupkan firra. Sehingga hujjah kita sebut mabniun ala sukun, bukan mabniun alal fathi. Ya, kalau di i'lal kan wajuzima bil fathi gitu kemarin ya, itu kan dari sisi perubahan i'lal. Bukan i'lal, pengidghaman kok i'lal. Ya. Kalau kemarin di buku kita tasrif wajusimal mufradul mudzakkaru bil fathi. Dan tanda mabninya bukan fathah, tetap dalam pelajaran nahwunya tanda mabninya adalah sukun, tapi sukun muqaddar. Yang jelas kriteria pertama pasti sukun, pasti. Yang kedua, al-bina'u 'alal fathi, ada fi'il amr yang mabninya itu menggunakan fathah. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunut taukid, apabila dia bersambung dengan nun taukid, maka mabniun 'alal fathi nahu iqra menjadi apa? Iqra'an. Ifham menjadi ifhaman. Ijlisan. Intinya fathah ya, jadi fathah. Uktuban. Isma'anna gitu. Diawali dengan isma'anna, kemudian uktubanna menjadikan ifhamanna gitu kan ya. Nah, yang ketiga jim, al-bina'u ala hadfi harfil illati. Ada fil amr itu yang mabninya dengan cara menghilangkan atau membuang huruf illah. Idza kana mu'tallal akhiri, apabila fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal akhir. Nahu ud'u, kita sebut ud'u mabniun ala hadfi harfil illah. Wa huwa al-wawu. Ikhsha mabniun ala hadfi harfil illah. Wa huwa al-alifu. Irmi al-ya'u. Intinya kalau terlihat dhammah pasti yang dibuang wawu. Kalau yang terlihatnya harokat fathah pasti yang dibuang alif. Kalau kasroh pasti yang dibuang ya. Dan yang namanya fil amr tidak mungkin ada huruf ilahnya. Dan ini bisa dijadikan sebagai terobosan. Karena kadang ya,
menyebutkan tasrifan fil amr masih muncul huruf ilahnya, maka harus ketahui tidak mungkin ada huruf ilah pada fi'il amr, karena huruf ilahnya dihilangkan. Kemudian yang keempat, dal al-bina'u ala hadfin nun. Ada fi'il amr yang mabninya dengan cara menghilangkan atau membuang huruf nun. Kapan itu? Idza tasala bihi aliful isnaini. Apabila dia bersambung dengan alif isnain. Ya, di sini kita menggunakan terjemahan makna ya. Adapun terjemahan lafaz aliful isnain seperti yang tadi nunut taukid ya, dan yang di atasnya itu sebagai fa'il. Kalau mau terjemahan letter lak lafaz apabila bersambung dengannya alif isnain. Dan tidak masalah apabila bersambung dengan alif isnain, ya tidak masalah karena hakikatnya ya sama gitu ya. Nah, yang terpenting tahu asal usulnya. Apabila bersambung dengan alif isnain, aw wawul jama'ati atau wawul jama'ah, aw yaul mukhatabati atau ya mukhatabah, maka dia mabniun ala hadfin nun. Aidza kana minal af'alil khamsati, atau diringkas apabila dia berupa al af'alul khamsah. Nahu uktuba mabniun ala apa? Mabniun ala hadfin nun. Uktubu mabniun ala hadfin nun, uktubi juga mabniun ala hadfin nun. Ya, jadi ada 4 kriteria atau 4 bentuk mabninya fi'il amr. Ada yang mabniun ala sukun, mabniun alal fathi, kemudian mabniun ala hadfi harfil ila, dan mabniun ala hadfin nun. Dan yang terakhir, salisan al-fi'lul mudhari'u mu'rabun. Adapun berkaitan dengan fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab. Nahu yadhhabu, dia i'rabnya apa? Rafa marfu'. Lam yadhhab menjadi madzum, lan yadhhaba menjadi mansub. Sehingga fi'il mudhari ada yang marfu'un, ada yang mansubun, dan ada yang madzumun ya. Ada yang marfu'un, madzumun, mansubun. Majrurun ada enggak? Kenapa? Karena tidak mungkin ada fi'il yang majrur ya. Kemudian wa yakunu mabniyan, dan ada fi'il mudhari itu yang mabni fil halatainil atiyaini. Fil halatainil atiyatain ya, pada 2 kondisi berikut ini. Jadi 2 kondisi berikut ini yang hukumnya fi'il mudhari'nya mabni. Selain 2 kondisi ini maka semuanya adalah mu'rab. Yang pertama, idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka fi'il mudhari'nya yubna 'alal fathi, mabninya menggunakan fathah. Misal ada la tuhmil, janganlah kamu apa tuhmil? Menyia-nyiakan, janganlah kamu mengabaikan. Maksudnya apa? Mengabaikan pelajaran, ini maksudnya di sini ya. Bukan mengabaikan makanan, bukan ya. Kayaknya enggak ada yang mengabaikan. Ada yang mengabaikan makanan? Kayaknya cepat ya qadarullah ya. Ya, ini maksudnya jangan mengabaikan ya, mengabaikan pelajaran. La tuhmil, tambahkan nun taukid menjadi apa? La tuhmilanna. Ketika itu mansub atau mabni? Mabniyun alal fathi. Wallahi la aktubannal wajiba. Ini masyaallah ya, antum bersumpah ini ya. Demi Allah benar-benar saya akan mengerjakan PR, mengerjakan tugas. La aktubannal wajiba, terjemahan aslinya ya menulis tugas, maksudnya mengerjakan ya. Mengerjakan tugas, dikasih PR ya dikerjakan kan gitu ya. Nah, ini mabniun alal fathi ya, sehingga kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid secara langsung jangan ragu ya, baca dengan mabniun alal fathi. Ajlisu ajlisan, nah kan gitu ya.
Ya, nadkhulanna gitu. Yang kedua, idza tasalat bihi nunun niswati yubna ala sukun. Apabila bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari'nya mabni menggunakan apa? Sukun. Nahwu at-talibatu yaktubna, bukan yaktubuna, bukan yaktubanna, tapi yaktub di sukun. Yaktubna at-talibatu yaktubnal wajibati. Para siswi mengerjakan PR atau tugas. Ya. Nun niswah. Ya, di sini nun niswah baik yang di situ bermakna mereka perempuan banyak, satunya apa? Satunya kalian perempuan banyak. Antunna taktubna, gitu kan? Taktubnal wajibati. Ya, selesai sudah pembahasan mu'rab dan mabni dari fi'il. Kalau nggak salah kaidahnya dulu sudah ditulis apa ya? Sudah ya. Yang wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya. Sudah? Wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kaya ru'naman futin. Itu kaidahnya terangkum di situ kan. Wa fi'lu amrin fi'il amr wa mudhiyin dan fi'il madhi buniya, dua-duanya mabni. Wa a'rabu dan mereka ahli nahwu menghukumi mu'rab terhadap apa? Mudhari'an, terhadap fi'il mudhari. Kapan itu? In ariya, selama atau jika fi'il mudhari itu sepi atau kosong, min nuni taukidin mubasyirin, dari nun taukid secara langsung, wa min nuni inasin dan dari nun inas. Seperti ya ru'na man futin. Sudah ya dulu ya? Sudah hafal kan? Insyaallah hafal. Ya, atau bersama-sama ya, boleh antum tirukan ya. Antum tirukan bersama. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya, bersama. Wa a'rabu mudhari'an in ariya. Min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kaya ru'na man futin. Ya, silakan ditulis, dihafalkan. Sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi qadarullah sudah habis waktunya. Ya, jadi antum mungkin ada pertanyaan, silakan catat dulu, besok disampaikan. Sebagaimana ana juga ada pertanyaan ke antum, ya ana catat di sini dulu, semoga besok tidak lupa gitu ya. Ya, satu saja pertanyaan dari ana, nanti antum jawabnya pas apa enggak. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.